Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Senin 6 September 2021 tertulis dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam bahasa Batak, aina holom dohamu najulu, alai tiurdo anggo nuain di bagasan Tuhani. Marparange mahamu, songon akka anak hatiuron. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, siapapun orangnya pasti menginginkan perubahan yang lebih baik. Ekonomi yang semakin meningkat, pangkat atau jabatan semakin tinggi, kehidupan yang semakin terpandang, kekayaan yang melimpah. Itu hal wajar-wajar saja bila dari jalan yang benar. Namun yang sering kita temukan untuk memperoleh perubahan semacam itu, banyak orang yang mencoba cara-cara curang atau cara instan yang merugikan orang lain, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, bahkan merampas yang tidak kepunyaannya, tanpa disadari bahwa semua itu ternyata hanya kesia-siaan di hadapan Allah. Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi hidup seperti jabatan atau kedudukan dan kekayaan. Saudara boleh membeli mobil mewah, rumah mewah, dan berbagai prestasi lainnya, tapi jika tidak disertai perubahan karakter sebagaimana karakter Kristus, semuanya hanyalah kesia-siaan. Nas ini juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu sebuah perubahan yang sangat diinginkan Tuhan, dari kegelapan menuju terang. Terang dan gelap merupakan dua sisi, dua sudut pandang yang saling mempengaruhi kehidupan manusia. Dan kedua sisi ini selalu ada. Dan dalam kedua hal ini, manusia diminta untuk menentukan sikap. Dan kita sebagai orang percaya di dunia ini adalah untuk menjadi terang, membawa perubahan-perubahan dan bukan untuk dipengaruhi dan dirubah oleh dunia serta keinginannya. Sebab itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang membawa kemajuan dan perubahan bagi banyak orang, baik melalui perkataan dan perbuatan. Firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa keselamatan yang mereka terima adalah anugerah terbesar yang Allah karuniakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang digambarkan sebagai terang. Sejak mereka bertobat dan menjadi anggota tubuh Kristus, mereka telah berubah. Mereka disebut anak-anak terang yang harus memancarkan terang kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, hidup mereka harus sesuai dengan hidup baru yang mereka alami, yaitu hidup dalam Kristus. Paulus mengingatkan untuk tidak hidup dalam dosa dan kegelapan. Demikianlah bagi kita, supaya kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak terang yang harus memberi pengaruh yang baik bagi sesama kita. Tetap hidup dalam terang berarti hidup yang melakukan kehendak Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela, mampu melawan semua hasrat keinginan daging, dan melakukan hal-hal yang sesuai perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu menyadari bahwa kami adalah anak-anak terang yang harus memberikan perubahan yang baik, yang memancarkan cahaya kebaikan, keadilan, dan kebenaran bagi sekeliling kami. Kami juga berdoa buat aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkatinya,
menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.